Oke, kita mulai. Nah, problem yang akan saya jelaskan ada 3 hal dalam perkuliahan ini. Saya mungkin waktunya kurang lebih 1 jam maksimal. Yang pertama, untuk apa sih pendidikan seni itu? Yang kedua adalah bagaimana seni itu diajarkan. Dan yang ketiga adalah dalam konteks dunia digital yang sekarang ini, bagaimana platform baru model pendidikan seni. Ya. Sebenarnya Anda bisa sebagian informasi itu bisa Anda pelajari di YouTube saya ya, di YouTube Juli Jati Prambudi itu ada 3 kali saya share tentang untuk apa pendidikan seni. Itu 3 kali video, itu 3 kali video yang durasinya sekitar 15-an menit. Silakan Anda lihat ya di kanal YouTube saya. Silakan itu. Ini informasi tambahan dari apa yang sudah saya jelaskan di kanal YouTube itu. Ya, Anda bisa terinspirasi dari sana ya untuk mengembangkan artikel yang akan Anda tulis dalam seminar nasional. Yang berikutnya, saya berangkat dari ini ya, betapa pendidikan itu orang semua setuju bahwa pendidikan itu hal yang dicari, sekalipun tadi saya katakan pendidikan itu memang di satu sisi memerdekakan atau memanusiakan orang, ya tetapi di sisi lain juga justru membuat orang itu seragam. Jadi kompetensinya diseragamkan, distandarisasikan, ya. Jadi keunikan-keunikan itu dalam pendidikan seringkali tidak dihargai. Keunikan individu itu seringkali direduksi menjadi individu yang kurang lebih memiliki kompetensi yang seragam. Bahkan kemampuan itu juga distandarisasikan secara nasional. Padahal setiap orang itu memiliki keinginan yang berbeda-beda, minat yang sangat berbeda-beda, kemudian juga potensi bawaan yang berbeda-beda yang perlu dikembangkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, seringkali pendidikan mereduksi kenyataan ini. Jadi kenyataan yang sesungguhnya beragam di dalam pendidikan itu berusaha untuk diseragamkan. Jadi ini kan sebenarnya mengingkari sunatullah itu, ya, bahwa hidup itu beragam kok terus diseragamkan. Itu artinya menolak sunatullah, ya, artinya menolak hukum alam, hukum kehidupan. Ya, tetapi bukan berarti pendidikan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tentu bermanfaat asal dilakukan dengan tetap menghargai peserta didik sebagai organisme yang hidup, yang berkembang, yang memiliki kehendak, yang berpikir. Jadi penghormatan pada peserta didik sebagai organisme atau entitas ya, entitas yang memiliki kehendak, yang berpikir aktif ya, itu perlu didorong di situ. Ya, karena itu orang seperti Mandela ini tetap mempercayai pendidikan itu sebagai senjata yang ampuh dalam mengubah dunia. Ya, jadi dunia di situ maksudnya adalah dunia kita sendiri atau dunia peserta didik itu sendiri. Karena memang saya rasakan sendiri pendidikan itu adalah menciptakan akselerator sosial. Ini yang saya percaya betul. Pendidikan itu menciptakan akselerator sosial. Jadi menyiapkan kayak kendaraan agar kita di dunia sosial itu memiliki kendaraan yang mampu mempercepat, membawa kita kemana-mana itu karena pendidikan. Ya, jadi pendidikan tujuannya itu. Ya, yang paling konkret itu adalah pendidikan itu adalah kita berusaha membuat suatu kendaraan atau akselerator. Ya, akselerator itu kendaraan yang mampu mempercepat. Ya, yang semula kalau kita tidak terdidik mungkin ya tetap bisa jalan tetapi tidak cepat. Tapi begitu kita mengalami pendidikan itu ada akselerasi, ada percepatan ya jalan kita, jangkauan kita, ya ruang lingkup kita, pengetahuan kita itu ada perluasan-perluasan dan percepatan-percepatan di sana. Karena itu pendidikan itu bagi Nelson Mandela memungkinkan orang untuk mengubah dunianya, mengubah arahnya. Yang semula mungkin tidak disadari itu keliru, ternyata dengan pendidikan dia punya kesadaran bahwa itu kurang benar. Jadi pendidikan mampu juga self kritik ya, jadi bisa mengkritik dirinya sendiri karena pengetahuan dan keluasan pengalamannya di dunia pengetahuan itu. Nah, ini yang lagi-lagi oleh kata-kata Nelson Mandela itu menurut saya sangat beralasan ya.
Nah di balik itu ya artinya sementara itu kita tahu bahwa tadi yang sudah saya katakan, dunia pendidikan itu bagi orang seperti Greene ya dalam bukunya Education Myth itu mempersoalkan 5 yang disebut dengan mitos. Makanya dia menggunakan judul buku itu Education Myths. Jadi mitos-mitos pendidikan. Apa itu? Ada 5 yang saya lihat dari buku ini. Yang pertama adalah mitos tentang kompetensi, ya kompetensi. Jadi kompetensi itu membayangkan orang itu memiliki seperangkat keterampilan, kepandaian, ya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang kompetensi itu ditujukan untuk hal-hal tertentu, ya yang tujuannya itu lebih pragmatis. Ya, jadi kompetensi itu sekarang bisa disebut dengan learning outcome itu ya. Jadi merumuskan sesuatu yang diharapkan terjadi pada peserta didik. Ya. Nah, kalau tujuannya itu dirumuskan bukan oleh peserta didik, maka kompetensi itu juga didorong oleh orang yang mendidik. Ya, karena misalkan kayak Anda belajar di pasca sarjana ini, mestinya itu pilihan-pilihan Anda masuk ke pendidikan seni budaya itu, ya itu sebenarnya kesadaran Anda sendiri ya. Dan kurikulumnya itu mestinya juga itu merupakan kombinasi dari kurikulum yang Anda inginkan dan kurikulum yang tersedia. Itu di dunia pendidikan Indonesia masih belum sangat mungkin ya. Artinya masih kesulitan dalam tataran manajemen ya, manajemennya masih sangat sulit. Tapi di negara-negara yang sudah bebas seperti di Finlandia, di Eropa Barat pada umumnya, termasuk di Australia beberapa itu sudah begitu. Jadi keinginan belajar itu betul-betul ada semacam wawancara yang mengumpulkan tentang apa saja yang sesungguhnya yang diinginkan oleh calon mahasiswa atau calon siswa ya dalam rangka dia belajar di tempat di mana dia ingin belajar itu ya. Jadi ada dua pendekatan yang membebaskan, yang kedua ada pendekatan yang menyediakan. Jadi rata-rata praktek pendidikan di dunia itu adalah praktek pendidikan yang menyediakan. Yang menyediakan artinya mau tidak mau ya ini, ya Anda tinggal masuk dan Anda mengikuti, ya itu yang pendekatan yang menyediakan. Sementara yang membebaskan itu masih belum banyak, ya. Ya sudah terjadi tetapi belum banyak, ya. Dan praktek-praktek pendidikan yang membebaskan, yang menyediakan, yang pilihan-pilihan itu tergantung pada siswa itu memang banyak dipraktekkan di negara-negara Skandinavia di Eropa Utara di atas Jerman itu adalah negara-negara yang relatif liberal di dalam pendidikan. Ya termasuk memilih guru, memilih tempat belajar, memilih apa saja yang dipelajari saat itu dan memilih bagaimana dia harus dievaluasi itu adalah membebaskan. Ya. Jadi karena dia yang harus merumuskan tujuan belajarnya. Siswa itu diberikan hak untuk merumuskan tujuan belajar. Nah, ini berbanding terbalik dengan pendekatan pendidikan yang menyediakan. Jadi sudah didesain sedemikian rupa kalau ingin memasuki pendidikan dengan bertujuan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka semuanya itu sudah disiapkan dalam ini ya standar pada kompetensi, lalu outcome dan akuntabilitas. Semua sudah didesain sedemikian rupa. Nah, pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Pendidikan di Indonesia saya kira masih tercekam dengan ini ya, hampir semuanya ya. Mulai dari PAUD sampai pada perguruan tinggi omongannya masih 5 ini. Jadi kita masih terjebak pada bagaimana kompetensi itu dirumuskan, lalu kemudian juga standarisasi itu, bahkan kurikulum juga ada standar nasionalnya. Ya, padahal Indonesia itu penduduknya bersuku-suku, dia hidup di dalam adat yang berbeda-beda, ya, kemudian terjadi standarisasi. Ini kan agak aneh kalau ini dikaitkan dengan Indonesia. Lain kayak negara kayak Singapura, kecil begitu ya, Brunei,
ya negara-negara di Timur Tengah yang rata-rata peradabannya hampir sama, ya berbasis Arab, ya itu tidak ada persoalan kalau dalam konteks yang homogen begitu ada standarisasi ini masih bisa diterima. Tetapi begitu menghadapi Indonesia, di mana penduduk Indonesia itu sangat multicultural, ya itu tidak bisa dengan serta-merta standar itu dilakukan, ya. Dan ini kenyataannya memang sampai hari ini juga gagal karena tidak mengelaborasi, mengeksplorasi keragaman. Ya, jadi justru keragaman itu yang kemudian dicoba untuk disamakan. Ini yang ada kesalahan besar dalam ini. Nah, karena itu saya menginformasikan ada buku baru yang luar biasa bagus sekali karangannya Yudi Latif. Ya mungkin saya tunjukkan dulu ya covernya. Nanti saya tunjukkan, ini agak jauh dari jangkauan saya. Jadi bukunya itu yang menerbitkan Gramedia, judulnya itu kalau tidak keliru adalah pendidikan berkebudayaan, ya pendidikan berkebudayaan judulnya. Covernya kuning, masih baru sekali, masih bau percetakan. Saya juga belinya baru sekitar 3 hari yang lalu, ya di Gramedia pas main-main ke situ, terus ada buku itu dalam tumpukan buku baru. Dan saya langsung baca malamnya, ya sekalipun belum selesai, tetapi dari situ ya ini agak cocok dengan pandangan saya. Jadi pendidikan berkebudayaan. Ya. Artinya apa? Di situ dia mendasarkan diri pada pikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi pendidikan itu memang pembudayaan. Ya. Pendidikan itu mengajak orang berbudaya. Jadi bukan mengajak orang mengalami dan menyiapkan kompetensinya untuk pekerjaan tertentu. Ya, jadi lebih diarahkan kepada soft culture-nya, bukan hard culture-nya. Ya, pendidikan itu mendidik pada karakter, ya, bukan pada semata-mata keterampilan. Nah, ini sebenarnya kalau dilacak dari sejarah pendidikan itu masih terkait dengan model-model pendidikan di Eropa masa revolusi industri. Ya, jadi masa revolusi industri di Eropa itu memang namanya saja orang terhipnotis oleh dunia ilmu pengetahuan dan industri manufaktur saat itu, maka dunia pendidikan saat itu di Eropa hampir semuanya disiapkan untuk mendukung revolusi industri. Nah, di kita ini kan tidak ada revolusi industri. Kita tidak pernah dengar di Indonesia sedang memasuki tahap revolusi industri. Karena itu maka seluruh hasil pendidikan harus bisa langsung menyiapkan tenaga kerja yang relate dengan revolusi industri. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita punya desain pembangunan itu masuk tahap revolusi industri. Kalau di Eropa sejarah peradaban barat itu, Anda lihat ya, itu setelah memasuki abad pertengahan, itu ada Renaissance. Ya, setelah Renaissance ada abad pencerahan. Setelah pencerahan baru revolusi industri, itu abad ilmu pengetahuan. Ya, sampai kemudian ditemukan internet, muncul revolusi informasi. Ya. Dan itu tahapan-tahapan itu jelas terjadi di Eropa secara linier, ya, dan karena itu pendidikan mengikuti itu. Ya, dari revolusi industri melahirkan satu perubahan kebudayaan di Eropa masa itu. Nah, sekarang di Eropa itu, ya, atau di Amerika pada umumnya, setelah pasca revolusi, jadi pasca revolusi industri, post industrial revolution, itu pendidikan sudah mengarahnya sudah beda lagi. Ya, jadi dia sudah mulai masuk kepada pendidikan yang berbasis pada humanitas. Ya, jadi teori-teori pendidikan yang biasanya diajarkan di S2 itu adalah teori-teori masa lalu, teori-teori yang masih terkait dengan pemikiran-pemikiran keilmuan psikologi, keilmuan sosiologi, yang semuanya itu berusaha memahami revolusi itu, revolusi industri. Ya, misalkan teori kognitif, teori konstruktivisme, teori macam-macam itu didasarkan pada
rasionalitas atau kognitif, teori kognitif yang dibangun oleh orang sebangsa Jean Piaget dan seterusnya itu, yang kemudian itu mempengaruhi teori konstruktivisme di dalam dunia pendidikan. Padahal itu sebenarnya dalam konteks hari ini sudah tidak bisa diterima. Kenapa? Karena arah pendidikan sekarang di era post-industri revolution itu sudah kembali lagi kepada humanitas. Maka teori-teori pendidikan yang terbaru adalah dikaitkan dengan karakter seperti yang dikatakan oleh bangsanya peneliti seperti Likona dan seterusnya itu. Ya. Nah ini yang sebenarnya kata kunci perubahan-perubahan yang ada di dunia luas ya. Tetapi anehnya Kementerian Pendidikan justru ya makin hari ini di sini sekarang ini justru makin bergerak ke dunia yang lebih sempit, yaitu semata-mata menyiapkan manusia Indonesia mampu memiliki kompetensi yang dikaitkan dengan dunia kerja. Ya, dunia kerja. Jadi saya kira itu satu arus yang berbeda dengan kecenderungan dunia air ini. Seperti Cina misalkan, Cina itu kan memang selepas dari keterkungkungan, ketertutupan sebagai negara yang menutup diri waktu itu setelah revolusi Tiananmen, terjadi apa yang disebut dengan revolusi kebudayaan. Dan revolusi kebudayaan itu melahirkan revolusi pendidikan. Ya, karena itu kemudian membuka diri seluas-luasnya Cina itu. Sekalipun secara politik dia masih negara berbasis pada partai tunggal atau sistem komunisme, ya, tetapi secara ekonomi dia sudah berbalik, ya, tidak lagi sosialisme tetapi ke kapitalisme, dan pendidikan juga arahnya juga pendidikan yang bersifat kapitalisme. Di Cina itu gila-gilaan sekarang ini. Karena itu apa yang terjadi? Lahirlah generasi Cina yang kosmopolitan, artinya yang memiliki jangkauan-jangkauan yang lebih luas lagi. Jadi sekarang pengaruh Cina itu sudah sangat luar biasa, bahkan sekarang menyamai pengaruh Amerika di dunia internasional itu. Itu hanya dicapai dengan waktu 25 tahun untuk mengejar ketertinggalan itu. Ya, bayangkan tuh 25 tahun dia sudah bisa mengejar Jepang, mengejar Korea Selatan, ya, yang dulu mendahului di dalam revolusi negara Asia Pasifik. Ya itu juga karena kalau Jepang kayak gara-gara juga restorasi Meiji, ya di awal abad 20 itu terjadi restorasi Meiji. Ya, Jepang harus menjadi negara modern dengan mempelajari Barat habis-habisan. Jadi Barat dijadikan metode waktu itu. Ya, semua orang Jepang yang pinter-pinter disekolahkan di Amerika, disekolahkan di Eropa, kemudian balik, kemudian di situ dia diminta untuk banyak membangun banyak hal termasuk membangun industri. Karena itu kalau tahun 1945 Jepang kemudian mengobarkan Perang Asia Timur Raya, itu lagi-lagi akibat juga SDM Jepang sudah sangat menguasai ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi saat itu, bahkan sudah bisa menciptakan mesin perang sendiri ya di luar Amerika dan Uni Soviet saat itu. Nah, jadi kalau kita mempelajari dunia ini lebih utuh ya, kita ini sebenarnya bisa mereposisi tempat kita sendiri ya. Dan Jepang melalui revolusi Meiji ya, jadi restorasi, mereka mengistilahkan restorasi Meiji itu hanya memerlukan untuk membalik arah perkembangan kebudayaan Jepang itu menjadi kebudayaan yang sangat maju, itu hanya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 30-an tahun. Ya, Korea Selatan lebih cepat lagi. Korea Selatan setelah terjadi perang saudara, bahkan sampai akhirnya terjadi Korea itu pecah jadi dua sampai hari ini, ada Korea Selatan dan Korea Utara. Ya, yang satu berhaluan lebih kapitalistik, yang selatan, yang South Korean, dan yang North Korean itu lebih tertutup. Ya, itu karena ideologinya mengacu pada ideologi komunisme yang masih tinggalan lama dari Uni Soviet. Ya, terus kemudian dua bangsa ini sampai hari ini tidak akur. Ya, walaupun dulu satu bangsa terus kemudian pecah.
Ya, tetapi dalam konteks South Korean, jadi Korea Selatan, dia mengadopsi apa yang sudah dilakukan Jepang. Ya, maka kemudian terjadi revolusi di dunia pendidikan. Jadi diawali dengan revolusi dunia pendidikan di Korea. Dengan cara apa? Persis seperti Jepang. Anak-anak muda Korea yang pinter-pinter itu semua dikirim ke luar negeri, ya ditugasi belajar ABC semua. Ilmu orang Eropa harus dikuasai dan setelah dikuasai diberikan satu tantangan di negaranya. Ya akhirnya terjadilah revolusi ekonomi, revolusi peradaban, dan akhirnya juga termasuk revolusi seni. Ya terutama di pop culture ya, seni pop Jepang Korea Selatan kemudian menjadi isu baru di dalam dunia kontemporer belakangan. Maka orang seperti futurolog seperti Alvin Toffler ya pernah meramal bangkitnya negara-negara Asia Pasifik, terutama adalah negara-negara yang secara geografis terletak pada garis pantai timur Pasifik. Yaitu yang dimaksud adalah Korea Selatan, terus kemudian ke selatan sedikit Jepang, terus kemudian ada Cina, lalu ke selatan sedikit ada Taiwan, ke selatan sedikit ada Thailand, setelah itu ada Singapura, ada Malaysia, dan Indonesia waktu itu masih belum disebut. Ya, Indonesia waktu itu masih belum disebut oleh Alvin Toffler. Ya, jadi baru disebut pada buku berikutnya bahwa kebangkitan negara Indonesia menjadi negara raksasa ekonomi baru setelah era Orde Baru. Jadi setelah era reformasi itulah Indonesia mulai disebut sebagai negara yang memiliki peluang masuk kepada negara-negara industri maju. Ya, itu setelah Orde Baru. Ya, artinya itu setelah 1998, setelah tumbang ikon Orde Baru Pak Harto waktu itu, ya, itu kemudian kita menata diri. Jadi sebenarnya kita ini sudah banyak kehilangan waktu setelah kemerdekaan 45, terus dipimpin Presiden Soekarno selama kurang lebih 25 tahun, kemudian setelah itu Presiden Soeharto 30-an 2 tahun, nah itu sudah 50-an tahun lebih itu. Ya kita semua masih menata diri itu belum jelas saat itu ya. Jadi arah bangsa ini masih termasuk arah pendidikannya masih belum jelas. Nah kemudian masuk reformasi, kebebasan sedemikian bebas sebebas-bebasnya sampai hari ini ya itu juga masih terus menata diri. Ya jadi sampai hari ini pun kita juga belum punya konsep yang utuh tentang desain bangsa menuju masa depan itu seperti apa. Masih belum jelas. Nah, karena itu pengaruhnya juga di dalam pendidikan. Nah yang ini ya, jadi kembali kepada situasi yang lebih mikro. Tadi saya potret situasi makro, ya mitos-mitos pendidikan itu masih dijadikan kata kunci di dalam pendidikan hari ini, yaitu kompetensi standar SDM, ya terus SDM di sini yang dibayangkan SDM yang yang sama, ya perilakunya sama, karakternya sama, ya terus kemudian outcome itu adalah satu capaian yang dibayangkan juga sama, ya akuntabilitas itu proses mendidiknya juga menggunakan metodologi yang sama. Jadi inilah yang dikritik oleh Greene ya, J.P. Greene. Ini sebenarnya kasusnya tidak hanya di Indonesia ya. Jadi pendidikan di dunia yang diamati oleh dia itu ternyata hampir semua di banyak negara itu rata-rata pendidikan masih memitoskan ini ya 5 ini. Kompetensi, standar, SDM, outcome, dan akuntabilitas. Hasil pendidikan kita selama ini potretnya kayak gini ya. Jadi kalau sudah lulus anak-anak SMA itu biasanya kayak orang memerdekakan diri dari keterjajahan selama dididik selama 3 tahun, 3 tahun selama di SMA, 3 tahun di SMP, 6 tahun di SD. Begitu lulus SMA, wah dia berpesta pora di pinggir jalan, mencoret-coret bajunya. Sekalipun juga ada yang tidak mau begitu, tetapi kecenderungan ini merata di hampir seluruh di Indonesia itu ada gaya-gaya seperti ini anak-anak SMA itu.
Nah, ini sebenarnya tanda-tanda bahwa selama dia dididik, sebenarnya dia sedang tidak dimerdekakan. Karena itu ketika dia lulus, artinya seperti orang baru dijajah, selesai merdeka, lalu bersama-sama keluar di jalan untuk memerdekakan diri. Nah, di sini. Nah, itu artinya ada ketidaksinambungan antara pengetahuan yang diperoleh, kognitif, dan metakognitif, dan bagaimana pengetahuan itu dilaksanakan, di menjadi value, menjadi nilai-nilai dalam kehidupan itu hilang. Ya, di manusia Indonesia akhir ini adalah manusia yang kognisinya ada, tetapi metakognisinya tidak terjadi. Artinya pengetahuan itu tidak dijadikan sistem kehidupan, nilai-nilai hidup di situ. Sama dengan orang mengetahui agama bahwa korupsi itu berdosa, tahu semua. Ya, tahu semua kalau korupsi itu berdosa, memalukan, tetapi kenapa kok masih tetap ada korupsi yang gila-gilaan? Karena itu hanya berhenti pada konsep, hanya berhenti pada pengetahuan. Ya, agama juga hanya berhenti pada agama ritual. Ya, bukan agama spiritual. Kalau agama itu nilai-nilainya ditarik kepada spiritualitas, maka dia akan menjadi manusia yang insya Allah akan memegang nilai-nilai agama itu dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang digambarkan oleh seniman itu, bahwa orang Indonesia itu duduknya santai seperti ini tetapi tanpa punya kepala. Jadi kepalanya hilang semua. Kepala di situ adalah simbol dari kebijakan, simbol dari pemikiran, simbol dari orang yang betul-betul bernalar, ya pakai akal sehat, tapi ternyata itu hilang. Jadi metakognisinya kita tumpul, ya rata-rata manusia Indonesia kehilangan kepekaan metakognisi. Saya lewati aja yang ini, ya. Bagaimana pendidikan seni dengan situasi? Nah, sekarang kembali ke sini. Pendidikan seni kita, ya, secara konsep dalam konteks seperti itu tadi, gambaran-gambaran seperti itu tadi, itu bagaimana tantangannya? Ya, bagaimana kita mendesain sebuah pemikiran pendidikan yang baru, yang dikaitkan di satu pihak dengan konsep-konsep lama yang pernah dikatakan oleh Herbert Reed di dalam bukunya Education Through Art, ya, bahwa dikatakan pendidikan haruslah menjadi dasar, seni haruslah menjadi dasar pendidikan, ya, yang katanya itu merujuk pada kata-kata Plato. Seni haruslah menjadi dasar pendidikan, dan seni yang dikatakan Plato di situ yang sebenarnya ya, itu merujuk pada istilah tekne, jadi keterampilan. Jadi keterampilan, karena dulu istilah arts itu belum muncul, ya, yang muncul adalah tekne. Jadi keterampilan. Jadi keterampilan haruslah menjadi dasar pendidikan. Nah, keterampilan yang dimaksud di situ adalah keterampilan mewujudkan benda-benda yang ideal, ya, yang ideal. Yang ideal itu adalah benda yang memiliki spirit estetik yang dipertimbangkan dengan kebenaran, dengan keindahan. Jadi dengan kebenaran secara keilmuan, secara logika, ya, dan dengan kadar moralitas yang tinggi, ya, dan kepantasannya yang tinggi. Yang ketiga adalah dengan keindahan. Jadi ada tiga hal yang dipertimbangkan di dalam idealisasi orang melahirkan karya yang didasarkan pada keterampilan tinggi itu, yang disebut dengan tekne itu. Jadi bukan sembarang keterampilan, ya, tetapi keterampilan yang diidealkan, ya, yang mampu melahirkan benda-benda yang diidealkan. Ya. Nah, kemudian juga pendidikan seni sejak awal juga dipengaruhi oleh pemikiran Victor Lowenfeld dan Lambert Bretagne dalam bukunya Creative and Mental Growth. Ya, ini sebenarnya pengaruh psikologi lama, ya, psikologi lama yang masih melihat manusia itu tumbuh tidak dipengaruhi oleh relasi-relasi yang sifatnya seperti yang di dunia sekarang ini, yang dimana kita berkomunikasi dengan online, dengan internet, ya, di dunia digital atau di dunia virtual yang pengalamannya itu berbeda sama sekali apabila kita peroleh dalam dunia yang konkret. Ya, buku ini tentu dikarang pada saat internet itu belum ada.
dua buku ini. Nah, artinya kalau buku ini dikarang pada saat dunia itu masih belum tersambung secara online seperti hari ini, dan citraan-citraan itu masih dalam kondisi konkret, bukan dalam kondisi apa itu digital atau virtual, ya maka sebenarnya buku ini sudah tidak relevan dengan kalau dikaitkan dengan prinsip pendidikan hari ini, di mana kita menghadapi istilahnya itu penduduk asli di dunia internet, ya, netizen. Ya, jadi kita ini mendidik pada netizen, ya, warga negara net. Kalau kita yang tidak akrab dengan internet kan masih citizen, ya citizen. Jadi warga negara yang membayangkan ruang dan waktu itu ya konkret. Tapi kalau netizen itu membayangkan ruang dan waktu itu secara digital, ya secara digital dan berada di dalam suatu ruang di budaya layar itu. Nah, karena itu cara berkomunikasinya tentu berbeda. Dan dalam konteks ini berkesenian, mendidik seni pun juga berbeda. Ya, karena mereka medianya itu sudah medianya berbeda dengan media yang sebelumnya, ya. Nah, mitos di dalam pendidikan seni saya mencatat ada 4 hal, ya. Yang pertama, pendidikan melalui seni. Yang kedua adalah pendidikan dalam seni. Yang ketiga adalah pendidikan tentang seni. Yang keempat, seni dalam pendidikan. Nah, apa bedanya masing-masing ini? Nah, yang paling agak merisaukan sebenarnya pendidikan atau paradigma pendidikan seni di Indonesia sampai hari ini itu masih sangat percaya atau sangat menekankan pada mitos yang pertama, pendidikan melalui seni, ya, education through art. Ini persis buku judulnya Herbert Reed ini, ya, judul bukunya Herbert Reed ini, ya. Jadi pendidikan melalui seni, education through art. Ya. Kalau melalui seni, pendidikan melalui seni, itu artinya seni itu sebatas media saja. Jadi seni itu sebatas media sebelum orang sampai kepada tujuan pendidikan. Ya, jadi pendidikan seni itu ada di tengah. Nah, kalau seni difungsikan hanya di tengah, pendidikan seni itu hanya di antara tujuan pendidikan, ya di tengah-tengah itu, maka sebenarnya itu belum menyentuh esensi dari seni itu sendiri. Dia baru difungsikan sebagai alat, sebagai media untuk membantu mencapai tujuan pendidikan. Gitu loh. Jadi ini fungsinya baru belum fungsi yang paling utama, tapi fungsi yang bersifat substitusi. Jadi bagian dari, ya. Jadi seni di situ hanya sebagai salah satu media yang dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, bukan satu-satunya. Jadi dipakai sebagai salah satu media untuk dilalui sampai kepada tujuan pendidikan. Nah, pertanyaannya, ketika seni itu menjadi media untuk sampai pada tujuan pendidikan, seperti apa seni bisa dikondisikan seperti itu? Nah, pertanyaan ini sampai hari ini masih tidak jelas. Bagaimana Anda mendesain, memposisikan seni, ya, untuk dipakai sebagai media, ya, anak untuk sampai kepada tujuan pendidikan. Nah, kan pertanyaannya adalah tujuan pendidikan itu apa dulu, kan gitu. Tujuan pendidikan itu apa dulu? Nah, kalau tujuan pendidikan kita percaya yang seperti tersebut di dalam Undang-Undang Pendidikan itu misalkan, ya, apakah itu tujuan pendidikan yang merangkum semuanya itu, mulai dari akhlak mulia sampai kepada kecerdasan itu bisa, ya, seni mampu berkontribusi di situ, ya, secara semuanya itu, ya. Apa seni mampu, ya, dengan segala materi, metode dan keunikannya itu, apakah seni, ya, itu mampu sepenuhnya mengakomodasi, ya, dijadikan jembatan untuk sampai kepada tujuan pendidikan. Sementara tujuan pendidikan itu sangat luas, mulai dari yang sifatnya akhlak mulia, jadi menjadi akhlak mulia berarti karakteristiknya di akhlak mulia kan
Pendidikan adalah menciptakan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, itu nomor satu itu. Ya, dan bla 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 sampai kepada memiliki keterampilan, kecerdasan dan seterusnya. Ya, itu ada beberapa konsep yang dituju itu. Nah, dari tujuan itu pertanyaannya, apakah kira-kira seni itu mampu ya berkontribusi ya mendorong peserta didik sampai kepada tujuan pendidikan itu. Nah, andai kata tidak mampu sepenuhnya, ya karena tujuan pendidikan demikian kompleks itu, andai kan tidak mampu sepenuhnya, kira-kira pada variabel apa pendidikan seni mampu masuk di situ? Nah ini sampai hari ini belum dirumuskan itu, belum ada itu. Silakan Anda kritik di dalam artikel Anda itu. Jadi belum ada yang memikirkan variabel apa yang sangat mungkin seni itu memiliki kontribusi di dalam mencapai tujuan pendidikan. Ya sejak dulu saya mengkritik tidak mungkin pendidikan seni itu kalau hanya difungsikan hanya pendidikan melalui seni itu mampu mengakomodasi seluruh tujuan pendidikan itu. Itu nonsen bagi saya. Ya. Jadi ini yang harus dibaca secara kritis di situ. Nah, kemudian agar mampu mendapatkan peluang untuk berkontribusi lebih luas lagi, maka mestinya harus dikembangkan pendekatan yang kedua ini. Yaitu apa? Yaitu pendidikan dalam seni. Ya, pendidikan dalam seni, pendidikan dalam seni. Ya, pendidikan dalam seni. Ya, jadi artinya pendidikan itu dioperasionalkan menggunakan pendekatan-pendekatan, kebiasaan-kebiasaan berkesenian di situ. Jadi artinya di situ siswa itu memang dilatih berkesenian. Dengan berkesenian itu dia akan mendapatkan berbagai variabel yang lebih kaya, karena misalkan di dalam model penciptaan seni itu, dalam hal seniman, kalau kita lihat seniman, maka seniman itu manusia-manusia yang peka terhadap gejala. Dia mengamati, sekalipun pengamatannya tidak seperti pengamat ilmuwan begitu, tetapi mengamati secara nurani, ya terus kemudian menjadi direfleksikan, ya kemudian diimajinasikan, ya kemudian diformalisasikan, artinya diwujudkan. Ya, jadi pewujudan karya seni itu dampak dari pengamatan, kemudian perefleksian, pengimajinasian, dan kemudian perwujudan. Jadi pembentukan di situ. Nah, itu kan sebenarnya seperti kerja ilmu, ya. Kerja ilmu ya seperti itu, cuma tujuan akhirnya kalau berkesenian itu karya seni, kalau kerja ilmu tujuan akhirnya ya ilmu pengetahuan. Nah, di sini sebenarnya seni tanpa dikatakan ya bahwa harus menggunakan pendekatan saintifik ya di dalam kurikulum yang kurikulum 2013 ya scientific method ya tanpa dikatakan secara tegas seperti itu, seni itu sebenarnya sejak dulu ya pendekatannya seperti itu. Ya, tetapi scientific method dalam seni itu tidak bisa disamakan secara begitu saja seperti yang dilakukan di dalam proses sains. Karena seni itu sesungguhnya melampaui sains karena ada proses berikutnya setelah memahami, mengetahui terus kemudian sampai menanya, mengevaluasi. Di dalam seni ada proses creation. Jadi create di sana, ada create di sana. Makanya di dalam konsep Bloom ya ada kognitif, psikomotorik dan afektif itu, yang di kognitif itu biasanya sampai kepada tahap evaluasi, sekarang dikritik dan kemudian ditambahi di dalam tahap kognitif adalah mampu merancang suatu ciptaan yang disebut dengan creation di situ. Nah, itu karena ya setelah disadari ternyata kognitif dari taksonomi Bloom itu mengalami kritik yang sangat sangat fundamental di sana, sehingga ada tambahan creation di dalam kognisi. Nah,
Itu sebenarnya yang dilakukan oleh para seniman seperti itu. Jadi seniman itu manusia yang memahami lingkungannya, kemudian terus mempertanyakan, membandingkan, ya terus merefleksikan sampai akhirnya merancang suatu karya cipta. Ya, jadi di kognisi itu baru berupa satu gagasan, gagasan perancangan. Kreasi itu bukan kreasi dalam arti perwujudan. Kalau perwujudan itu ada di dalam ranah psikomotorik, ya. Karena perwujudan itu akumulasi dari kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Nah, karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tidak cukup dengan hanya mengandalkan pendidikan melalui seni, tapi juga pendidikan dalam seni. Nah, agar lebih konkret lagi sampai kepada tujuan pendidikan, ditambah yang ketiga, yaitu pendidikan tentang seni. Ya, jadi pendidikan tentang seni itu apa? Pendidikan mengenai hal-hal yang sudah dicapai dalam kesenian, ya, baik itu karya, sistem gagasan, kultur berkesenian, ya, karya-karya seni, ya, dan seterusnya. Jadi tentang seni itu adalah variabelnya lebih kepada pengetahuan, pengetahuan tentang seni. Ya, jadi pendidikan tentang seni artinya pendidikan yang sumber-sumber pengetahuannya itu ada di dalam seni. Karena di dalam seni kita kayak mempelajari etos berkreasi, etos berinovasi. Itu ada di dalam penciptaan seni. Ya, misalkan anak diminta memberikan satu tanggapan, bagaimana patung Garuda Wisnu Kencana itu, ya, bisa dibuat, misalkan itu. Itu kan bisa dibayangkan bermacam-macam itu. Bagaimana seorang seniman, Nyoman Nuarta, memikirkan karya raksasa itu di Bali mewujudkan Garuda Wisnu Kencana itu. Pasti di balik itu ada kolaborasi disiplin yang bermacam-macam, tidak hanya disiplin seni di sana. Ya, nah itu suatu perwujudan yang konkret bahwa karya seni itu adalah karya yang kompleks. Ya, seni bukan sesuatu yang sederhana. Seni itu adalah sesuatu yang kompleks, yang perwujudannya sebenarnya membutuhkan banyak hal yang harus dipertimbangkan di situ. Nah, karena itu bagi saya sejak dulu mengatakan bahwa pendidikan melalui seni itu hanya baru sebagian kecil. Ya, seni bisa berkontribusi mengantarkan anak didik itu sampai pada tujuan pendidikan. Baru mulai agak lengkap apabila ditambahkan prinsip pendidikan dalam seni dan pendidikan tentang seni. Ya, terus masuk sampai akhirnya seni dalam pendidikan. Artinya seni itu sudah menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Seni dipakai sebagai metodologi pendidikan itu sendiri. Jadi metode berkesenian itu berada di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, tapi ini lagi-lagi tidak dilakukan. Ya, kalau yang keempat itu pasti masih gegeran. Karena masih dianggap seni itu adalah subjektif, padahal itu salah. Ya, jadi mitos seni itu adalah ranah subjektif, salah. Ya, subjektivitas itu hanya terjadi ketika seni masih di dalam abad-abad lampau. Ya, karena itu hanya dialami oleh orang tertentu yang dipercaya memiliki keterampilan yang diturunkan dari dunia gaib, dunia metafisis. Nah, kalau sekarang kan tidak. Sekarang ini adalah seni itu lebih kolaboratif, lebih transdisiplin. Karena itu sangat mungkin di dalam berkesenian itu, ya, seni di dalam pendidikan itu memberikan kontribusi yang luas di dalam pencapaian tujuan pendidikan. Jadi hal-hal ini yang belum tuntas sampai hari ini, makanya di dalam pembicaraan seminar itu kurang lebih Anda harus melakukan critical reviews, ya. Jadi artikel yang baik di dalam seminar itu apabila mampu menyodorkan gagasan, ya, gagasan yang relatif baru, yang orang mendapatkan poin yang fresh, yang lebih segar. Itu kalau ingin seminar yang bagus. Tapi kalau yang standar-standar biasa saja ngapain diseminarkan? Karena seminar yang sudah sering kita dengar ya cukup diomongkan aja. Tetapi kalau seminar nasional itu kalau bisa Anda menyodorkan satu poin, ya, minimal satu poin untuk dihadirkan sebagai
sesuatu yang bersifat critical review, jadi mereview secara kritis. Saya kemarin waktu hadir sebagai keynote di seminar nasional di Universitas Negeri Makassar, ya itu tanggapannya luar biasa, ya, yang pesertanya sampai 650 waktu itu, ya, dan saya menulis, oh ya papernya belum saya share ke Anda ya itu ya? Belum, Pak. Belum ya, wah, sebentar lagi saya terus ingat ya. Jadi saya share paper saya untuk waktu saya menjadi keynote-nya di UNM Universitas Negeri Makassar. Ya. Jadi di situ saya membicarakan ini. Jadi membicarakan ini dan banyak yang kemudian terperanjat dengan konsep-konsep saya bahwa selama ini ternyata kita salah kaprah ya memang ya. Jadi kita ini salah paham sejak dulu. Oh enggak, kita pahamnya yang salah memang. Ya. Jadi yang salah paham tapi sekaligus pahamnya yang salah. Ya, ya karena hanya memahami dari satu aspek gara-gara kita terlampau terpaku pada mitos yang dihadirkan buku kuno ini ya dari Education Through Art. Bahkan saya di awal di seminar itu mengatakan ini. Jadi mengatakan harus ada reorientasi mengkritisi bukunya Herbert Reed. Ya, jadi itu sudah tidak bisa diikuti terus. Ya, jadi saya sudah membicarakan di seminar itu tentang buku ini, terutama bukunya Herbert Reed. Ya, pendidikan seni seperti Anda seharusnya itu membaca tuntas buku ini, Education Through Art ini, dan yang kedua Creative and Mental Growth, agar Anda mempelajari basis-basisnya sehingga nanti mampu melakukan kritik. Kalau yang strukturalis yang sudah jalan itu Anda tidak mengetahui anatomi pengetahuannya, maka Anda sulit untuk mencari celah yang untuk Anda kritik di situ. Jadi orang mengkritik itu bukan ngawur ya, bukan asal ngomong, tetapi memang betul-betul mengetahui ruang lingkup pengetahuan yang sudah berkembang, kemudian Anda hadir dengan membawa satu pikiran yang berbeda di situ. Jadi ini novelty-nya itu karena didasarkan pada kajian-kajian yang sudah ada. Nah, apalagi kemudian konsep-konsep itu ya itu dibenturkan oleh kehadiran new media. Ya, dan ini yang sekarang diakrabi oleh generasi sekarang di Netation itu ya ada buku yang luar biasa bagus yang bisa Anda pelajari juga, judulnya The New Media Handbook. Ya, jadi ini yang membahas tentang hadirnya media-media baru ya yang bisa menghadirkan dunia yang baru yang bisa jadi kita tidak menyadarinya. Dan itu secara praktek sudah diwujudkan di dalam praktek seni, misalkan di dalam buku ini, Video Art, A Guide Tour. Jadi video art, seni video itu sudah menjadi sekarang keniscayaan ya di dunia seni kontemporer karena pirantinya itu sangat mungkin dan itu sangat dikuasai oleh generasi milenial sekarang ini ya. Nah, itu kan bertolak belakang dengan yang ini, yang buku paling kanan ini. Jadi yang buku paling kanan ini yaitu Seni Rupa Nusantara, ini adalah satu kenyataan dunia masa lalu, bukan berarti ini kita tiadakan, bukan. Maksudnya paradigma menciptanya itu sudah sangat berbeda. Kalau ini dibaca Seni Rupa Nusantara, semuanya itu masih mengandalkan craftsmanship, keterampilan tangan, sistem simbol, religi, seperti itu. Ya, itu kita jadikan sebagai sumber saja, sebagai sumber historisitas kita, bahwa kita bukan bangsa yang tiba-tiba ada, tetapi bangsa yang mengalami proses pembudayaan yang terus-menerus. Itu sebagai modal, modal yang luar biasa. Ya, dan untuk mengembangkan di dalam ini, di dalam kultur yang baru ini. Karena itu, maka di tengah-tengah ini saya tulis dialog bahwa kita harus mereview tiga hal ini. Di satu pihak dulu kita dibombardir dengan pengetahuan seni haruslah menjadi dasar pendidikan, pendidikan melalui seni dan seterusnya. Sementara di pihak lain ada dunia yang berkembang sangat cepat melalui dunia internet. Ya, tapi di pihak yang berikutnya kita juga memiliki warisan budaya tak benda yang luar biasa di Nusantara. Nah, ini yang harus dirumuskan sebagai sebuah
pendidikan seni Indonesia yang baru, ya, yang mengawinkan tiga hal ini. Di satu pihak mengkritisi konsep lama, di pihak lain kita mereview tinggalan-tinggalan ke dalam kebudayaan tak benda yang memiliki nilai-nilai adiluhung itu. Kemudian yang berikutnya kita menghadapi satu dunia yang dikendalikan oleh sistem informasi baru di dalam dunia digital seperti ini. Nah ini kalau kita mampu hidup di tengah-tengah di antara perubahan ini, saya kira kita akan bisa mewujudkan skenario atau strategi pembelajaran seni dengan sangat baik. Ya, jadi itu intinya yang perlu saya sampaikan. Ini nanti akan mungkin ada sampai 2-3 kali begitu ya konsep pendidikan seni, karena ini baru awal pembukaan untuk membuka pikiran Anda untuk memikirkan ulang atau reorientasi pendidikan seni yang dipertimbangkan dari aspek-aspek yang lebih kompleks. Jadi bukan pendidikan seni hanya ditarik pada hal-hal yang sifatnya pembelajaran, tetapi lebih kepada pembudayaan, ya, ya pada berkebudayaan, pendidikan yang berkebudayaan itu. Ya, kalau bisa segera mendapatkan bukunya Yudi Latif dengan cara mungkin Anda harus rela berkorban dengan pergi ke Gramedia, karena saya menemukannya di Gramedia. Barangkali memang di Gramedia memang menjual dan memang diterbitkan Gramedia. Dengan demikian di Gramedia dimanapun insya Allah ada buku itu. Nah, saya pada pertemuan yang akan datang akan mencoba menjelaskan ini, bagaimana orang itu memiliki kemampuan atau bawaan yang seabrek-abrek, ya, yang artinya banyak sekali ada di sini, tetapi ada yang harus dikeluarkan satu atau dua hal, bagaimana cara mengetahui dan bagaimana cara mendidiknya. Ya tentu yang dikaitkan dengan pendidikan seni di sana. Nah, tapi di Indonesia dari banyak hal ini, rata-rata yang diperhatikan adalah yang saya beri warna kuning itu, logical mathematics. Karena ini yang diasumsikan mampu melahirkan manusia Indonesia unggul. Ya pertanyaan apa betul ini? Apa betul ini? Nah ini. Jadi ini yang harus dipertanyakan ulang. Jadi padahal di diri manusia itu ada yang punya kemampuan linguistik, kemampuan visual, kemampuan musikal, kemampuan interpersonal, kemampuan intrapersonal, ya dan seterusnya yang nanti tinggal dikeluarkan mana. Karena ada seorang filsuf besar itu mengatakan pada dasarnya manusia itu sudah ada blue chip-nya. Setiap manusia lahir sudah disertai blue chip. Jadi sudah ada program-program yang ada di dalam dirinya itu sudah diprogram. Nah, terus kemudian program itu tinggal menyiapkan mesin untuk membaca program itu. Nah, mesin yang dipakai untuk membaca program yang ada di peserta didik itu tidak lain adalah dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu adalah satu dunia yang dipakai untuk menerjemahkan, membaca atau memahami blue chip yang ada di dalam diri peserta didik, diri pada murid. Nah, dari situ kemudian teridentifikasi dia itu sesungguhnya kuat di mana, apa kuat di visual, apa kuat di musikal, apa kuat di yang lain, itu akan kebaca. Dan dunia pendidikan adalah dunia yang berusaha untuk ya membantu ya, jadi berusaha untuk membantu di situ. Jadi bukan dunia yang mengeksplorasi, apalagi mengeksploitasi anak, tetapi membantu menumbuhkan potensi itu menjadi pilihan yang paling otentik dari murid itu sendiri. Ya, jadi membantu sifatnya. Dunia pendidikan itu sifatnya membantu, menolong, ya, menolong agar mereka terbantu memahami potensi dirinya di situ. Nah, ini yang harus dilakukan di dalam dunia pendidikan. Ya, saya kira